Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi pagi ceramah pentasnya terlalu tinggi. Malam ini ceramah pentasnya terlalu rendah. Mestinya malamnya agak tinggi sedikit karena mau menunjukkan gerakan sholat. Segini dah, tapi tak apa-apa lah. Minta sajadah 3 biji susun di atas. Sajadah 3 lapis. Gerakan sholat dari awal sampai akhir saya jelaskan 1 jam. Kita mulai 8:30 sampai 9:30. Nanti habis itu tulis di kertas pertanyaan. Kita bahas dalam tanya jawab insyaallah. Kiblatnya tetap arah ke sana. Susun lurus. Yang pakai kamera untuk shoot layar gerakkan biar supaya yang di luar nampak menengok. Arah ke sana. Susun 3. Ya. Oke. Sekarang praktek minta anak muda berjuang subuh 3 orang. Naik ke atas. Berjuang subuh 3 orang. Nah. Luruskan shaf. Luruskan shaf. Imam tidak boleh angkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Sawus sufuf fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan shaf. Dah nampak yang shoot pakai kamera, nampakkan tumit. Tumit lurus dengan tumit. Tumit lurus dengan tumit. Bahu rapat dengan bahu. Coba tengok bahu. Bahu rapat dengan bahu, tak boleh ada celah. Tak boleh ada celah. Saddul qalal, tutup celah. Bahu rapat dengan bahu. Tumit yang rata. Yang rata itu ujung tumit di ujung sajadah. Kalau sajadahnya model macam ini, jangan dibuat 1 orang 1 sajadah. Ada sebagian orang berpemahaman 1 orang 1 sajadah, di kapling-kaplingnya. Itu tak betul. Maka ini walaupun di perbatasan. Adapun kaki, bagi yang dia kakinya tidak sensitif. Ada orang kalau kakinya bersentuhan dia geli. Maka kalau kakinya geli, jangan singgung lama-lama, nanti dia memijak. Tapi kalau dia tak geli tak apa-apa. Meluruskan shaf 3. Pertama, ujung tumit rata di tepi sajadah. Yang kedua, bahu rapat dengan bahu. Yang ketiga, tumit ujung kaki kelingking rapat. Tapi kalau dia tidak nyaman, geli, maka tidak rapat tak apa-apa. Asalkan jangan sampai ada celah terlalu jarang. Setelah lurus shaf, barulah imam. Imam menghadap dulu ke jamaah. Apa kata imam? Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Tak boleh imam langsung aja takbiratul ihram. Allahu Akbar, tak boleh. Tengok dulu. Fa inna taswiyatas sufuf, tidak sempurna shaf kalau tidak sempurna salat kalau shaf tidak lurus. Tengok sebelah kiri habis ke dinding. Tengok ke sebelah kanan habis ke dinding. Kalau tidak penuh shaf 1, tidak boleh dimulai shaf 2. Kalau penuh shaf 1, shaf 2 dimulai bukan dari kanan. Shaf 2 dimulai dari belakang imam. Banyak yang salah. Shaf 2 kata Nabi disebutkan tawassatu. Tawassatu artinya ambil dari tengah-tengah imam. Gunakan dari tengah imam. Penuh shaf 1, kiri penuh, kanan penuh. Pilih posisi imam, maka dimulai dari belakang imam, nanti tambahlah ke kanan penuh, ke kanan dulu, habis itu mau ke kiri. Ini sebagai contoh.
Dah, duduk. Nanti kalau saya minta berdiri, baru berdiri lagi. Minta tiang mikrofon. Tuh tiang belakang. Tiang. Dah, setelah lurus shaf, sekarang saya mempraktekkan takbiratul ihram. Mohon maaf Pak Wabu. Sekarang kita bahas posisi niat. Saya kalau sholat niatnya di dalam takbiratul ihram, dimulai dari A sampai bar. Saya sholat isya 4 rakaat menjadi makmum. Sholatnya isya jumlahnya 4 rakaat menjadi makmum. Itu niat. Niatnya dipasang dalam takbiratul ihram dari A sampai bar. Tak boleh sebelum A, tak boleh sesudah bar. Allahu Akbar. Itu yang saya pakai, mazhab Syafi'i. Kalau ada yang berniat sebelum takbir, itu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Sebelum takbir, takbirnya kosong. Allahu Akbar. Takbirnya kosong. Tak ada niat di dalam. Karena niatnya sebelum. Niat itu 2 saja. Sebelum takbir dengan di dalam takbir. Nah sekarang saya tanya, antum selama ini berniat sebelum takbir atau dalam takbir? Sebelum takbir. Antum sebelum takbir apa dalam takbir? Sebelum. Antum dalam takbir atau sebelum? Sebelum takbir. Berarti antum tak bermazhab Syafi'i. Ikut guru masing-masing. Saya tidak fanatik. Saya tak fanatik mazhab Syafi'i. Perti pakai mazhab Syafi'i. Muhammadiyah tak ada mikrofon yang lancar. Tes. Perdi NU Al-Wasliyah pakai mazhab Syafi'i. Maka siapa yang sekolah di pesantren Perdi NU, niatnya di dalam takbir. Tapi kalau dia ikut Muhammadiyah, maka pakai majlis tarjih. Majlis tarjih mentarjihkan kadang-kadang mazhab Maliki, kadang-kadang mazhab Hambali, kadang-kadang mazhab Hanafi. Selama 4 mazhab, selama tidak keluar dari 4 mazhab, 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berniat, rupanya tak bisa tengok. Yang berniat di dalam takbiratul ihram mazhab Syafi'i sah. Yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Yang tidak sah mana? Sesudah takbiratul ihram baru berniat. Tak sah. Tiba-tiba tak ada niat, masuk ke dalam masjid, Allahu Akbar. Kau maghrib apa isya? Isya saja lah. Tak bisa. Maka innamal a'malu binniyat. Segala amal mesti diawali dengan niat. Lah, jalan. Sudah jelas. Niat cuma 2. Sebelum takbiratul ihram atau di dalam takbiratul ihram. Niat itu letaknya di mana? Ma'allun niyah al-qalbu. Letak niat di dalam hati. Niat dalam hati tak bersuara, tak berhuruf, tak berbunyi, tak berpena, tak bertinta, tak bertulis, tak bersuara, tak berhuruf, tak berbunyi. Di dalam dia, tak kedengaran. Allahu Akbar. Mana niat? Di dalam. Tapi bagi yang melafazkan, ragu. Masuk ke dalam masjid, ragu. Allahu Akbar. Kau salat subuh apa salat isya? Kau salat musafir apa mukim? Maka dilafazkannya niat.
Salatnya salat apa? Usolli fardhal isya. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi makmum apa jadi imam? Makmuman. Qasad, ta'arad, ta'yin. Qasad sengaja, bukan tak sengaja. Ta'arad, ta'yin, menetapkan solatnya apa? Isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ada apa qada? Sengaja solat isya 4 rakaat. Ada makmum. Usolli fardal isya 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau ada orang solat tidak pakai usolli, sah apa tak sah? Sah. Niat bukan di sini. Niat bukan di sini. Niat bukan di sini. Niat di sini. Yang di sini tak berbunyi. Nah, mana ada bunyi? Tapi ada sebagian orang ragu. Kalau ada orang yang tidak melafazkan niat, tak pakai usolli, sah. Kalau ada orang melafazkan niat pakai usolli, sah. Apa guna usolli? Untuk menguatkan hati, menolak was-was. Karena ada orang habis nonton TV langsung ke masjid, Allahu Akbar, ragu. Ini salat apa ini? Maka untuk menguatkan hati. Jadi jangan berkelahi antara yang usolli dengan tak usolli. Nanti datang yang Perti pakai usolli, datang Muhammadiyah tak boleh pakai usolli. Akhirnya berkelahi antara usolli tak usolli. Yang ketawa yang tak sembahyang. Yang pakai usolli tak apa-apa, yang tak pakai usolli sah. Jangan berkelahi gara-gara itu. Ini sampai anak gadis, anak lajang tak jadi nikah gara-gara usolli. Adinda, karena kau pakai usolli, abang tak pakai usolli, abang cari yang sesama usolli. Nanti kalau tak jelas tulis kertas. Lanjut. Setelah itu baru mengangkat tangan. Angkat tangan. 1 sebatas bahu. Yu'adhi baina mankibaihi. Angkat sebatas bahu. Allahu Akbar. Nanti kalau nampak ada orang sholat di Damas Raya, di Masjid Agung, Allahu Akbar. Itu mazhab pertama. Bukan karena ketiaknya berbisul. Allah. Yang kedua, mengangkat sampai sebatas telinga. Diagak-agak sebatas telinga. Allahu Akbar. 1, Allahu Akbar. 2, Allahu Akbar. 2 saja. Adapun yang mengangkat sampai ke atas, Allah. Ini orang tidak belajar. Sudah yang jauh di sana sud nampakkan supaya mereka yang di luar nampaknya gambar. Suara tak jelas, tak apa-apa. 1 sampai sebahu. Allahu Akbar. 1 sampai ke telinga. Allah, diagak-agak. Allahu Akbar. Perempuan lebih tertutup lebih baik. Nah, kenapa hilang pula? Acer, awas cepat rusak. Nah, tengok lagi baik-baik. Perempuan lebih tertutup lebih baik. Perempuan lebih tertutup lebih baik. Antara yang ini dengan yang ini, mana yang lebih tertutup? Maka ibu-ibu, adik-adikku yang gadis-gadis, yang janda juga sama, bagus sikit aja. Allahu Akbar. Nah, jangan yang kayak setinggi-tinggi. Allah. Nak kayak lo kipas tak sangkut kata. Lah susah Mas Haji. Lah, Allahu Akbar. Nanti kalau ada imam yang takbirnya panjang, Allahu Akbar. Ada imam takbirnya pendek, Allahu Akbar. Apa bedanya? Niat. Imam yang takbirnya panjang
Allahu Akbar. Dia memasang niat di dalam. Yang pendek Allahu Akbar. Niat dia sebelum cerdas. Enak ngaji di Damasraya. Orang kini latak tangan leh. Latak tangan. Nah, latak tangan ada 3. Allahu Akbar. Letak tangan ada 3. Pertama, ditempelkan. Tempel saja. Ditempel saja. Allahu Akbar. Yang kedua, menggenggam pergelangan. Allahu Akbar. Nan gapuak tak dapat. Yang ketiga, menggenggam pangkal lengan. Pangkal lengan sika. Allahu Akbar. Cie 2 3. 1 2 3. Nanti kalau ada yang membuat begini, Allahu Akbar, sah. Allahu Akbar, sah. Allahu Akbar, sah. Nanda ada dalilnya Allahu Akbar. Kau tak belajar. Dan lebih parah lagi Allahu Akbar. Kau preman baru tobat. Ndak inyolah mua sembayang lah alhamdulillah. Semua awak luruikan lagi. Makanya beko videonya kau disimpan. Iko kamera nan banyak-banyak kau duit kan? Tu apa banyak-banyak beko tanya, "Di mana rekamannya Adinda?" "Mohon maaf Buya, kau nak duit kau." Lah. Nanti mana tahu ada jamaah. Ini kan kita di pinggir jalan raya. Tiba-tiba datang di sini jamaah. Allahu Akbar. Kok ISIS nampak? Itu ada dalilnya. 1 2 3. Dah. Ini mesti lurus. Allah. Ustaz pakai yang mana? Saya dalam menjelaskan saya sebutkan 1 2 3. Tapi dalam beramal saya konsisten 1. Waktu mengangkat ke telinga Allah. Waktu meletakkan tangan ke pangkal Allahu Akbar. Tapi saya tak menyalahkan yang ini, saya tak menyalahkan yang begini. Sah. Dah. Yang ketiga, meletakkan tangan. Ada nanti nampak Allahu Akbar. 6 letak tangan. 6 posisi tangan. 1 mazhab Syafi'i, di atas pusat, di bawah dada. Ini pusat, ini dada. Yang tak berpusat agak-agak sajalah. Ini pusat, ini dada. Mazhab Syafi'i letaknya di antara pusat dan dada. Bukan di atas pusat, bukan di atas dada, tapi antara pusat dan dada. Allahu Akbar. Aku mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Yang satu lagi alal qalbi, di atas jantung. Allahu Akbar. Pernah nampak orang salat bentuk iko? Ambo selalu je membuat bentuk iko bila waktu jamaah padat. Kalau iko kan kanai tangan. Riwayat Ibnu Khuzaimah. Beko kalau ada yang bertanya apa dalil orang yang meletak di atas jantung? Riwayat Ibnu Khuzaimah. Allahu Akbar, cie. Allahu Akbar 2. Mazhab Maliki di atas pusat. Di atas pusat pas. Allahu Akbar. Maliki versi 2 lepas. Allahu Akbar. Bapak tengok Raja Maroko sampai ambo kuliah itu mazhabnya Maliki. Tengok Raja Maroko di YouTube, solatnya lepas. Allahu Akbar, Maliki. Hanafi sama Hambali di bawah pusat. Ini pusat, di bawah pusat. Allahu Akbar.
Nanti kalau nampak orang Turki, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, India, Pakistan, Bangladesh, itu Hanafi. Allahu Akbar. Syekh Nasiruddin Albani, nama bukunya Sifat Salat Nabi. Nasiruddin Albani, Sifat Salat Nabi. Kata dia ala sadri, di atas dada. Allahu Akbar. Aduh, jadi bantu orang yo. Itu di kitab yang dipakainya Sifat Salat Nabi. Jadi kalau awak urutkan ada 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Tapi dalam beramal 1. Jangan dicoba lu ke 6-6-nya. Beko subuh, zuhur di alun makan. Nah, jangan main-main solat. Ikum ambo jalekan 6 latak iko supaya awak jangan sampai saling salah menyalahkan. Itu guna. Mana tahu nanti datang jamaah sih kok. Allahu Akbar. Iko nanti sabi Ustaz Somad patang. Allahu Akbar. Aduh patang. Allahu Akbar. Aku aduh juga. Nanda aduh Allahu Akbar. Iko aliran ubur-ubur. Aliran ubur-ubur itu nan bisa menangkoknya Pak polisi pun tidak bisa menangkok. Ubur-ubur kok cuma bisa ditangkok oleh SpongeBob. Lah, jale letak tangan tadi kan? Ambo pakai mazhab Syafi'i. Dia teh pusat di bawah dado. Allahu Akbar. Perti Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Perti sama NU sama. Tapi Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ambo tulis di buku ambo 99 tanya jawab salat, 7 sampai 9 doa iftitah. Jadi yang Allahu Akbar kabira silakan, yang Allahumma ba'id silakan. Jangan berkelahi gara-gara Allahu Akbar kabira jo Allahumma ba'id. Nan sebelah kanan kau orang Perti, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nan sebelah kiri orang Muhammadiyah, Allahumma ba'id. Nan di tengah kau preman baru tobat, alun hafal bacaan. Amandanga senan dua berkelahi cakap. Yang Allahu Akbar kabira rancak bana. Nan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya elok. Nan mencuba ingin doa iftitah lain, buka buku ambo 99 tanya jawab solat. Oh, Ustaz Somad mau jual buku gratis, download di Play Store. Buka Play Store, buka HP, tengok di situ ada Play Store. Nah, nampak Play Store? Tulis di Play Store 99 tanya jawab solat. Oh, ndak ada paket. Play Store 99 tanya solat. Dek awak rami memakai HP kok, maka ndak dapat yang musik. Kau ya apa? 99 tanya jawab solat, download gratis. Sesudah di download, nanti di print di warnet, printer, print cetak, fotokopi, bagikan ke masjid musola lingkungan Damasraya gratis, silakan. Jadi amal jariah. Tapi jangan dibuat di sampulnya coblos nomor. Beko dituduh orang ambo, kau mainnya dake jadi jurukam ya. Tapi ambo selalu mengajak carilah anggota dewan nan solat ke masjid, cari.
Apa lo membelok ke situ? Lah, kita lanjutkan. Selesai doa iftitah, baru membaca Fatihah. Membaca Fatihah 3 mazhab. Nampak tamu mazhab nan ambo amalkan, mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi sama Hambali, bismillahnya indak tadanga dek talingo awak. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahnya ndak teranga. Namanya bismillah sir. Apa namanya? Sir. Kalau anak kemanakan awak ndak paham sir. Apa sir tu ma? Silent. Lah. Maliki indah ada pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. 3 mazhab. Syafi'i jahar, Hanafi sir, Maliki tidak ada bismillah sama sekali. Beko mana tahu ada imam Allahu Akbar. Jangan lo diejek. Bah acara awak kini ada lo imam awak tidak pandai membaca bismillah. Ini pakai mazhab Hanafi. Tapi ambo biasa kalau ambo solat di masjid, ambo tanya dulu, imam tetapnya mana? Mana imam tetap? Nih, imam tetap silakan maju. Supaya apa? Jangan jadi fitnah. Lah jale masjid awak imamnya jahar, tiba-tiba maju Ustaz Somad. Ustaz Somad sekolah di Maroko, mazhabnya Maliki, ambo pakai mazhab Maliki. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kau sasek Ustaz. Kau ya Somad, kau sasek kau. Menimbulkan fitnah. Masjid Agung bismillahnya sir apa jahat? Jahat. Campur. Kalau Masjid Islamic Center Bangkinang Kampar, itu imamnya 2. Ada imam sir, ada imam jahat. Maka ambo waktu sholat di situ ditunjuk di orang, Ustaz itu imam sir tu, itu imam jahat. 2 imam syekh, imam sir, imam jahat. Oranglah tahu itu sir, itu jahat. Ambo ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun, ambo ceramah di Masjid Muhammadiyah. Sekalipun ambo ndak ambo jadi imam. Dek apa? Ambo indah ingin merusak Masjid Muhammadiyah. Dek ambo Perti, tapi ambo ceramah di Masjid Muhammadiyah. Ambo bagian fatwa Perti Riau. Ketuanya Profesor Dr. Alaidin Koto, orang Magek Bukit Tinggi. Inyak Canduang, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Baduojo Inyak Jaho, itulah yang mendirikan Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Mazhabnya Syafi'i. Sedangkan Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Tapi dalam masalah solat sepakat 5 waktu. Iko perlu ambo jaleh kan? Jangan beko ada mazhab, iko mazhab baru rancak mana bu ya? Apa? Solatnya cie. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Anda, iko tidak betul. Kalau ada mazhab baru membawa solat satu saja, maka laporkan ke polisi, itu penistaan agama. Betul? Kok Pak polisi lah siap. Nah, selesai baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tidak boleh menyebut amin sebelum imam.
Jangan langsung, ini banyak makmum kini menyalip imam, asal lambe imam. Iko makmum Valentino Rossi. Alur selesai imam tuh lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata imam, terlalu. Selesai kan imam tuh dulu. Waladdallin. Tadanganyo apa itu? Amin. La tu'minu. Jangan kamu idza ammanal imam fa'aminu. Kalau imam lamanya amin, barulah kamu ikut. Dan mendahului imam. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk disalib. Lah, sesudah itu membaca ayat. Membaca ayat, maka ayat ini faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kalau ada nanti imam membaca bismillah sebelum ayat, itu mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Mazhab Syafi'i. Kalau ada tidak baca bismillah, waladdallin amin. Wadduha wallaili idza saja. Berarti dia tidak ikut mazhab Syafi'i. Sahkah? Sah. Yang baca bismillah baik, yang tak baca bismillah jangan diejek. Masing-masing punya dalil. Ayatnya Pak Ustaz, surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat, tengok di Quran surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba. An-Naba juz 30. Itu dibaca solat subuh dan solat zuhur selembar setengah. Di agak-agak panjangnya selembar setengah, 3 halaman. Kalau ada imam membaca 3 halaman solat subuh masih standar. Tapi kalau dibacanya surat Al-Baqarah, itu baru. Ini imam sudah terlalu melampau batas. Tak boleh menimbulkan fitnah. Jangan nanti jamaah unjuk rasa, ganti imam, ganti imam, ganti imam. Datanglah melapor ke Pak Kapolsek, minta imam trikul, kul huwallah wal falaq wa binas. Salat subuh dengan salat zuhur itu sekadar paling panjang selembar setengah. Salat asar dengan salat isya dari An-Naba sampai Ad-Duha di agak-agak 1 lembar. Salat maghrib dari Wadduha sampai ke An-Nas di agak-agak 1 halaman. Wadduha, Alam Nasrah, Al-Hakumut Takasur, Wattini Wazzaitun. Nanti kalau diambil di tengah, diambil dari surat Al-Baqarah, diambil dari surat Ali Imran, surat An-Nisa, Al-Maidah. Begitulah standarnya. Nah, ini penting bagi makmum supaya jangan cepat-cepat sikit-sikit unjuk rasa. Dah, selesai. Habis baca ayat, lalu kemudian ruku'. Ini ruku' kita minta lagi anak muda pejuang subuh 1 orang saja. Tegak 1 orang. Ruku'. Allahu Akbar. Tengok, waktu mau ruku' angkat tangan. Ruku'. Begini, kepala turun sedikit. Sikit lagi. Sikit. Mohon maaf. Kepala tidak mendongak ke atas dan rata. Andai diletakkan bejana mangkok berisi air tak tumpah. Kalau tak percaya ambillah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sah. Subhanallahumma bihamdika Allahumma subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta subhanakallahumma subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta Allahumma ighfirli. Sah. Subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Sah. Banyak bacaannya. Yang Ustaz pilih mana? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Mana tahu nanti ada yang baca lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikut lain baca. Nah, bangkit.
Sami Allahu liman hamidah. Tengok, bangkit angkat tangan lagi. Mau ruku angkat tangan, bangkit angkat tangan. Duduk lagi. Berapa kali mengangkat tangan itu Pak Ustaz? Sampai pertama takbiratul ihram, Allahu akbar. Nang kedua akan ruku, Allahu akbar. Nang ketiga bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Nang keempat bangkit dari rakaat ke Allahu akbar. Banyak juga orang sekarang sholat asal taga angke, asal taga angke. Dianggapnya makin banyak angkat tangan banyak pahala. Tidak, bukan asal angke, bukan asal angkat tangan saja. 4 kali mengangkat dalam satu rakaat 3. Lah, lalu kemudian Sami Allahu liman hamidah, pendek, tak ada alif di situ. Ini ada juga imam baca Sami Allahu liman hamidah. Mana ada alif di situ? Pendek. Sami Allahu liman hamidah. Bapak kenapa tadi baca panjang hamidah? Lupa nama bini Hamidah. Hamidah. Mohon maaf Bu Hamidah, jangan tersinggung. Waktu tagak tadi beda bacaan. Waktu tegak Sami Allahu liman hamidah. Setengah turun lurus baru baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Habis itu baru sujud. Minta contoh Adinda sujud. Nah, sekarang mau sujud. Sujud. Allah. Tengok. Sujud tak angkat tangan kan? Sujud tidak angkat tangan. Allahu Akbar. Nah, sujud itu mazhab Syafi'i lutut dulu turun. Lutut duluan. Lutut dulu menyentuh. Tengok. Lutut dulu. Lutut dulu. Lutut dulu turun. Allahu Akbar. Lutut. Habis lutut baru tangan. Nanti kalau ada yang mengajarkan tangan dulu, tangan dulu menyentuh lantai, itu yang dipakainya sifat solat Nabi Syekh Nasiruddin Al-Albani. Tapi jumhur, kalau sudah disebut jumhur, mayoritas ulama lutut dulu. Hadis riwayat Ibnu Hujr, lutut dulu. Lutut dulu. Bapak Ibu selama ini mana? Jangan tak ingat mana dulu. Lutut dulu. Nanti kalau ada buya yang mengajarkan tangan dulu, itu pendapat minoritas. Adapun mayoritas lutut dulu. Cuman 2 mazhab, lutut dulu atau tangan dulu. Yang tak ada kening dulu. Mana tahu nanti ada mengajarkan. Dulu Ustadz Somad sini mengajarkan berapa? 2. Lutut dengan tangan. Itu ilmunya belum ada apa-apanya. Ini mazhab yang baru. Kening dulu. Mazhab Cuyun Fa sama Jet Li dan Jackie Chan. Menungging lah kalau lu kuning dulu. Nah, ini penting supaya jangan berkelahi antara lutut dulu. Dah, waktu sujud tadi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tasbih yang paling afdal 7, yang sedang 5, yang paling sikit 3. Pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in. Paling banyak 7, sedang 5, paling sikit 3. Ibu bapak selama ini berapa? 3 1 napas. Macam orang mengulum redoxon.
pelan-pelan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Orang yang bacaannya tak betul, maka tak ada tumak-ninah. Tumak-ninah tempo, berhenti sejenak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau tak ada, Nabi menyuruh ulang solat. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi solatmu lagi karena solatmu tidak sah. Ulangi solatmu lagi karena solatmu tidak sah. Ulangi solatmu lagi karena solatmu tidak sah. Kenapa disuruh ulang? Karena tidak ada tumak ni, macam ayam jumpa padi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekarang duduk antara dua sujud. Allahu akbar. 8 yang diminta pada Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. 8. Tapi banyak orang yang tak ingat entah apa yang dia minta. Allah SWT. Rabbi firli, ampunkan aku. Warfa'ni, angkat derajatku. Wajburni, muliakan aku. Warzuqni, kasih aku rezeki yang halal. Wahdini, beri aku hidayah. Wa'afini, maaf, sehatkan badanku. Wa'fu anni, maafkan segala kesalahanku. Itu harus direnungkan. Doa yang paling panjang adalah doa ketika antara dua sujud. Rabbi firli wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu gunanya tema malam ini, memahami fikih solat 4 mazhab. Dah, sekarang sujud lagi. Saya tidak mengurutkan satu persatu dari rakaat 1, 2 enggak. Yang kita bahas yang ada masalah-masalah saja. Yang tak ada masalah tak perlu kita bahas. Tidak perlu mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Tak perlu memasalahkan yang tak masalah, yang masalah saja. Dah, sekarang sujud. Allahu akbar. Habis itu duduk terakhir tasyahud. Jari ditekuk 3, cie 2, 3. Ibu jari di ujung jari. Nanti kalau ada ustaz menjelaskan, ujung jari di ibu jari. Ujung jari di pangkal jari. Ini bisa, ini bisa. Bapak ibu pakai yang mana selama ini? Nah, Pak polisi pakai yang begini. Bapak yang pakai begini, dua-duanya betul. Turun ke bawah. Ujung jari di pangkal jari. Ujung jari di ujung jari. Begini atau begini. Telunjuk turun. Mazhab Syafi'i dulu. Mazhab Syafi'i telunjuk naik pada lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Telunjuk naik pada lafaz Allah sampai salam tak turun. Mazhab Syafi'i. Itu nanambu amalkan. Hanafi naik pada lafaz la. Ashhadu an la ilaha illallah. La tidak. La tidak ada. Illallah. Allah tu. La ilaha illallah. Hanafi. Hambali setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Lah, jalan. Ambo ulang sekali lagi. Hafal kaji kena diulang, pasal jalan kena dilalui. 3 jari ditekuk, ujung jari di ujung jari, ujung jari di pangkal jari. Pilih antara dua. Mazhab Syafi'i diangkat telunjuk pada lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Tak turun sampai habis. Mazhab Hanafi, ashhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Hambali, setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hambali. Maliki dari awal sampai akhir tak berhenti. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum. Pernah menengok macam itu? Nah, inilah tahu bahwa ampe mazhab itu gunanya. Mata waktu solat menengok tempat sujud. Mata jangan nengok katil. Jangan solat nengok katil. Banyak juga amak-amak dia tengok. Lancak mana lampu, siapa wakaf. Mata menengok tempat sujud. Tapi waktu tasyahud, mata menengok ujung telunjuk. Asyhadu an la ilaha. Nanti pandang tu telunjuk awak, bukan telunjuk orang. Ini banyak. Ambo sebenarnya ingin bana sembayang di masjid itu, Bu ya. Mangga nak tiba ke masjid, tak ganggu mata ambo dek telunjuk orang kau. Apa lo telunjuk orang mengganggu awak? Mata awak kan memandang telunjuk awak, bukan telunjuk orang. Ambo tak pernah terganggu dek telunjuk orang. Dan ambo pandang telunjuk ambo, bukan telunjuk orang. Paling-paling terganggu dek batu cincin orang. Sungai dah ya. Aku lima mani kok. Oleh sebab itu maka ada imam di lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikatnya. Kalau di Pekanbaru sebelum sholat, apa kecil imam? Luruskan shaf, luruskan shaf. Atau di Pekanbaru. Kalau di Bengkalis, ambo jadi dewan juri di Bengkalis. Apa kecil imam di Bengkalis? Luruskan shaf, matikan HP. Kami petamu tu agak-agak niu galak cuma sampai kini alun-alun ambo cubu. Ambo khawatir ambo nak mencubu, ambo surang galak. Luruskan shaf, matikan HP. Tapi ada imam di Dumai. Ambo ada juga pengajian di Dumai. Aku agak lain imam tu. Luruskan shaf, simpan batu cincin. Namanya Imam MK. Jadi ambo tanya, Pak, mengapa suruh orang nyimpan batu cincin? Banyak mata nan terganggu dek batu bau. Itu makasih apa? Nan awak pandang bukan batu orang. Nan awak pandang telunjuk awak. Fil alamina innaka hamidum majid. Kalau nyanyi salam sah, tapi nan elok ditambah. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan salam tambah ampek lagi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tambah lagi yang terakhir, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah itu barulah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bacuannya di mana pek kami Bu ya? Buku 99 tanya jawab salat download gratis, cetak bagi ke kawan-kawan. Gratis, free. Cari di internet. Nah, waktu salam, mohon maaf. Waktu salam, kau menghadap kiblat, apa kata makmum di belakang? Kami menengok bayadha khaddihi. Waktu Nabi salam, kami memandang putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
nampak putih pipi. Nah, dek ambo hitam. Nabi Muhammad tu putih. Artinya apa? Waktu salam leher berputar. Ini banyak orang leher. Assalamualaikum. Leher berputar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah diteliti sekarang, ternyata orang yang banyak menggerakkan leher untuk menghilangkan penyakit pengapuran pada tulang leher. Itu makanya senam pagi di kantor, teng 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 teng. Kan? Orang Islam senamnya bukan seminggu sekali. Tadi solat Isya barangkali masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Qabliyah Isya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salat Isya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ba'diyah Isya. Assalamualaikum warahmatullah. Salat Isya saya barangkali lehernya bergerak 8 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah. Maka siapa yang paling sehat lehernya di dunia? Orang Islam. Tapi jangan solat niatnya mengobati sakit leher. Niatnya lillahi ta'ala. Leher itu bonusnya. Orang yang tak solat seminggu menggerakkan leher hanya sekali, Kamis pagi di kantor dinas. Itu pun banyak leher tak bergerak. Yang bergerak biji mata menengok instruktur pakai celana sempit. Makanya balik senam, leher sakit, utak sakit. Solat, tak ada cara paling ampuh solat. Ini jantung. Coba rasa dada sebelah kiri. Rasa dada sebelah kiri. Yang dirasa dada masing-masing. Yang dada orang dipegang. Terasa berdegup jantung. Nya kalau mikrofon mahal tuh tedangannya suara. Yang disemprotkan jantung ini menyembur. Apa yang disemprotkannya? Darah. Darah disemprotkan dari jantung naik ke utak. Dari jantung pun naik ke utak. Tapi darah tadi berat. Kenapa darah berat? Karena banyak lemak kambing, kolesterol. Karena banyak gula, minum teh manis, minum kopi, kafein, minum susu. Maka darah tadi beku. Bagaimana cara membantunya? Maka diadakanlah yoga. Yoga, kepala ke bawah, kaki ke atas. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Orang Islam tak perlu ikut itu. Cukup dengan lama-lama sujud. Maka dengan lama sujud menurunkan darah ke. Makanya sujudnya lama. Nabi itu lama sujudnya Buya. Lama. Berapa lama Nabi sujud? Sampai Aisyah mencubit tangan Nabi. Dicubit dari balik kain. Selesai sholat tahajud, Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tangan aku tadi? Apa kata Aisyah? Kusangka engkau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Tapi sujud lama itu waktu sholat sendiri tahajud, bukan waktu jadi imam. Jadi imam paling banyak boleh 10. Satu kaul mengatakan 12. Lebih daripada itu makruh, karena makmum pitam di belakang. Apalagi kalau sajadah itu ada pula yang ngences tadi siang. Sambal belacan eliur basi. Apa tak pingsan makmum di belakang. Makanya jangan tidur di masjid. Kalaupun mau tidur juga telentang. Telentang ngences juga pakai pempes. Makanya itu tulis kadang-kadang di dinding, jangan tidur-tiduran di masjid. Takut ngences jatuh ke tempat sujud. Ustadz berceramah, yang paling afdal adalah doa waktu sujud. Imam ya lama sajadahnya harun, makmum di belakang. Nah, sesudah salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
imam miring ke kanan. Imam miring ke kanan. Anak-anak bertanya ke amak, mak, manga imam kau miring ke kanan? Oh, rumah inyo sebelah kanan. Imam miring ke kanan karena jamaah ingin dapat barokah sebelah kanan. Itulah mengapa imam miring ke kanan. Maka kalau nampak imam miring ke kanan, sunnah. Pendapat yang kedua, imam menghadap ke jamaah. Imam Masjid Agung miring ke kanan atau madok ke jamaah? Miring ke kanan. Kadang-kadang ngadok ke jamaah. Kalau ada yang miring ke kanan, sunnah. Menghadap ke jamaah, sunnah. Nabi menghadap ke jamaah untuk inspeksi, memeriksa. Sekarang banyak imam setelah salat menghadap ke jamaah tapi nyo nunduk. Dek nyo grogi. Makmumnya melotot. Kalau Nabi dulu ndak, makmumnya menunduk, inyo memandang surang-surang. Diperiksa. Asyhadul fulan, asyhadul fulan, asyhadul fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Di mana si fulan? Di mana si fulan? Mana ndak tiba salat berjamaah? Nabi periksa satu-satu. Inilah hadis yang belum pernah dipraktekkan Ustaz Somad. Ambo kalau jadi imam di masjid belum pernah ambo tanya, mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Maka Ustaz tak bertanya ke jamaah, ambo tak ada kuasa. Peko kalau mau tanya mana si fulan, dia tak ada. Emang Ustaz mau apa? Ambo tak berani. Tapi kalau ambo polisi berani. Mana sana? Mana? Pistol lama ada pasti. Itulah pentingnya punya kekuasaan. Ustaz Somad itulah, nyo cerita kekuasaan, nyo ingin kami angkat jadi wapres enggak lama. Saya ini bukan politisi, amboko akademisi, dosen, ustaz, menjelaskan hukum. Masalah politik kita serahkan kepada ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Pilih anggota legislatif yang sholat berjamaah, pilih anggota dewan, anggota DPD. 5 akan awak pilih: DPR kota, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR pusat, DPD yang sholat berjamaah. Tapi berjamaahnya memang dari dulu, bukanlah dakek-dakek. Nah, laki-laki yang soleh sholat berjamaah di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Ibu pulang dari siko, pai singgah membeli telekung mukena, bungkui pakai koran, kado, tulis oleh-oleh dari Ustaz Somad. Agi ke suami di rumah. Dah, karena aja Ustaz Somad tujuh udah ya. Mengapa itu? Kok hadiah dikirimnya? Inyo lagi kamu? Iyo. Pasannya tadi. Coba buka dah. Dibuka. Mukena. Iyo. Dia udah solehah kecil. Sholat di masjid. Bangga saya. Ambo bangga dari lubuk hati nan paling dalam. Rupanya acara iko ditaja oleh pejuang subuh. Ibu kalau ingin mencari menantu, acarilah nan pejuang subuh. Nanda nan kareh takbirnya adun babini. Karena sudah banyak contoh ibu-ibu, ternyata mendapat suami yang tak sholat itu risau, miang, gatal, macam tidur sama babi hutan. Oleh sebab itu maka beruntung bertuah. Kenapa ibu malam ini bisa ke masjid? Karena suaminya adalah suami yang soleh-soleh. Mudah-mudahan yang belum sholat suaminya balik dari sini sholat hendaknya dia. Hai para suami-suami yang belum sholat, Ustaz nunjuk kami, tidak mau nunjuk kamera. Nah, beko, cut. Adik-adik yang pandai IT, potong nih kok, kirimkan ke suami ama-ama nanalun jo sholat sampai gini. Hai para suami yang belum sholat, mestinya kalian yang membangunkan istri kalian di tengah malam,
kalian yang mengambil air percikkan ke wajah istri, bangun. Itu kalau nikahnya lah 20 tahun, bangun. Tapi kalau yang pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey, mengajak sholat berjamaah. Sholat apa kita bang? Tahajud adillah. Apa judulnya malam ini? Di bawah mihrab cinta. Usolli sunnat tahajud rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata mertua di samping? Bang, awak lah 25 tahun menikah, tak pernah rasanya sembahyang tahajud. Itulah di abang Fir'aun. Cuba betuahnya anak gadi awak, betuah anak gadi awak, minantu awak malam pertama lah tadangannya sembahyang tahajud. Ayatnya Ar-Rahman puluh. Yo, mari awak cari lihat dari pintu. Dibuka pintu, rupanya TV alut mati. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai sholat jangan langsung keluar masjid. Dianjurkan berzikir sunnah. Subhanallah, 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 subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. 33 cukup satunya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kau baca li ada dulu baca. Pelan-pelan lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi jangan perlu terlalu lambat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Acali makmum dah pulang saja. Kau tak bisa ikut imam pun 3 bulan baru selesai kau. Khairul umuri awsatuha. Nan sarancak-rancak seelok-eloknya pertengahan, jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepat. Wa bataghi baina dzalika sabila. Masalah zikir iko mazhab 2. Nan pertama jahar, subhanallah, 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 subhanallah. Nan kedua sir. Jangan berkelahi antara sir dan jahar. Yang mau jahar, jahar saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nampak kawan sebelah sir, diam. Kalau dia cek, habis kau ini jahar kawan sir, angkat tangah talingo kawan. Subhanallah, subhanallah. Tentu berang. Wang nantang kamu. Kita ni kan masjidnya sama. Kiblatnya sama, Allahnya sama, kiblatnya sama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesudah itu kalau ada doa berjamaah ikui. Kalau tidak ada berjamaah doa awak surang. Jangan habis solat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manga capek banget sinetron Korea lah main. Doa Masjid Agung ada doa bersama? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Nan tidak ada berdoa doa surang. Nan ada berdoa bersama, aminkan doa imam. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sairuhum, diaminkan yang lain, illa ajabahum Allah. Allah mengabulkan doa mereka. Ini penting semuanya. Ustaz, bagaimana khusyuk dalam solat? 5.
5 cara khusyuk solat. Nan pertama menjawab seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabnya? Allah. Hayya 'alas shalah. Jangan ngobrol. Kalau ada kawan semalah mengecek, "Ba'aka basian Rasul." Allahu Akbar. Kawannya nak syanu alun jawab bini la haula wala quwwata illa billah. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, waktu berwudu, di mana tempat wudu? Waktu berwudu jangan ngobrol. Ambil air, masukkan ke mulut, keluar dosa mulut. Ambil air, basuh muka, keluar dosa biji mata. Ambil air, siram tangan, keluar dosa dari celah tangan. Jangan ngobrol. Ini banyak orang sambil wudhu ngobrol. Allah mau kecek batangnya tu apa dah. Pertama menjawab azan. Nang kedua wudhu jangan ngobrol. Nang ketiga dari tampai wudhu ke tampai solat tidak boleh tasbih. Aku tasbih kubuya, aku tasbih, kau tasbih. Keretak tak boleh. Nabi melarang. Nan keempat membaca bacaan solat menggerakkan mulut. Ya Khabbab, ya Nabi kalau solat mulutnya bergerak atau tidak? Kata Khabbab kau sahabat Nabi. Nabi kalau solat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabil lihiyati. Ambo mancan dia dagu Nabi bergerak-gerak. Kenapa dagunya bergerak? Karena mulutnya bergerak. Ini sekarang ada orang solat mulutnya tak bergerak, diam. Allahu Akbar kabir, walhamdulillah katsir, wajhatu wajhiyah. Nan kalimo connect antara mulut dengan hati. Solat iko bantu orang membawa oto, membawa sepeda motor. Kadang-kadang agak-agak lari ke tengah, balik lagi. Macam orang nyepir agak-agak mengantuk, luruskan lagi. Macam orang meniti pematang tanah liat di tengah sawah, agak-agak licin jatuh, tagak balik. Begitulah solat ini. Lurus, agak-agak lari, tegak balik. Agak-agak lari, sampailah salam. Selamatlah kita. Siapkan cawannya. Allah akan menurunkan kekhusyukannya. Lebih kurang 1 jam saya jelaskan sampai salam. Berikut kita jawab beberapa pertanyaan.